Saya adalah tipe orang yang mudah terpengaruh oleh faktor eksternal, kayak lingkungan. Kayak gini maksudnya. Dulu ketika saya SD, bahkan lebih kecil daripada itu, ketika saya ditanya sama guru, sama keluarga, sama orang-orang terdekat lainnya, cita-cita kamu apa, Dek? Saya dengan lantang dan jelas, tanpa ragu bilang, polisi. Kenapa? Karena sebelum itu, saya tuh nggak didoktrin juga sih. Ya, diperkenalkan oleh bapak saya terkait hal-hal yang berbau militer. Bahwa ini militer tuh bagus loh, apalagi laki-laki cowok keren gitu. Polisi, cita-cita saya. Setelah itu masih berlanjut, saya mulai suka yang namanya teknologi. Khususnya dibilang elektro. Saya bikin panel surya, berhasil beneran. Ya walaupun hasilnya nggak terlalu maksimal ya, nyala tapi kecil gitu. Dan mataharinya harus terang ya, buat apa gitu. Ya namanya juga anak SD ya. Terus saya mulai bikin rancangan drone dari mobil RC, nggak berjalan lagi. Kemudian saya bikin rancangan juga buat dinamo ya, tenaga listrik, tenaga kinetik. Saya bikin rancangan itu nggak berjalan dengan maksimal proyeknya. Kemudian saya juga saya tuh terobsesi dengan unlimited energy. Yang terminal listrik ya, kemudian dipicu sama pematik api dan listriknya nyala gitu. Setelah itu saya beranjak ke SMP, saya dikenalkan dengan marching band. Teman saya ngajak saya, yuk masuk marching band yuk gitu. Saya awalnya nggak tertarik sih dengan marching band karena ya apaan sih gitu. Ternyata setelah masuk, gila, bagus banget gitu, maksudnya dunianya gitu. Dunia marching band itu keren gitu buat saya, karena saya yang suka ketuk-ketuk nggak jelas ya, tapi marching band mungkin lebih teratur gitu, seru gitu. Saya bahkan sering nontonin video-video marching band di YouTube tuh, semuanya saya babat nonton gitu. Itu SMP gitu. Lanjut ke kelas 3 SMP, saya mulai dikenalkan dengan yang namanya YouTuber sama teman saya. Video YouTuber Indonesia pertama yang saya tonton itu videonya yang Lex GGS. Pembodohan. Dan itu saya pikir, wah keren banget ini, karena saya nonton BTS-nya gitu. Ini seniat ini kah orang-orang yang bikin konten di YouTube gitu. Dari situ saya mulai tertarik untuk editing video, belajar video editing dan semacamnya. Saya juga belajar berapa basic kamera. Saya tertarik dengan hal itu, menggebu-gebu gitu. Ini tuh dunia yang seru gitu, dunia yang baru gitu saya. Dari situ juga saya mulai nontonin video Agung Hapsah. Dari waktu itu, mulai dia masih aktif, saya sangat terinspirasi gitu. Dan saya punya impian yang cukup tinggi waktu itu. Saya harus punya kamera. Ketika saya punya kamera, 1, saya akan jadi fotografer profesional. 2, videografer profesional, YouTuber ulung dan terkenal, filmmaker yang dapat banyak piala citra. Dari situ masuk SMK, alhamdulillah mama saya ngasih saya laptop ya. Thank you mama. Yang tadinya fungsinya itu buat sekolah, tapi saya pakai editing video gitu, sampai rusak sekarang. Dari situ saya mulai belajar ya editing video juga, mulai tekun lah ya. Tapi impian saya masih tetap, saya harus punya kamera gitu. Setelah itu saya masuk dunia kerja. Alhamdulillah Allah titipin saya rezeki, harta berupa uang gitu ya. Dan saya beli kamera yang saya pakai ini. Setelah saya beli kameranya, saya pegang, rasa itu masih menggebu-gebu gitu loh. Dan impian-impian yang tadi saya bilang, YouTuber ulung, fotografer, videografer profesional, filmmaker yang banyak piala citra itu, mulai bermunculan lagi. Dan ini besok adalah langkah awal saya menuju kesuksesan. Tapi ternyata rasa itu cuma berlaku 3 hari. Selanjutnya nothing. Kayak
ya udah, ini kamera, mau saya apain? Dan nggak terasa setahun berlalu, kamera ini masih diem di tempat yang sama, di dalam dry box, memory cardnya kosong, dan saya baru sadar bahwa saya nggak punya waktu. Iya, pekerjaan saya menuntut saya untuk ya bekerja gitu selama 8 jam dalam sehari. Saya nggak punya waktu lagi banyak gitu untuk sekedar hobi gitu. Saya bukan orang penting gitu. Saya bukan tenaga kesehatan juga gitu. Tapi kok sesibuk ini sampai nggak ada waktu gitu. Akhirnya saya berpikir, kok bisa ya? Jawabannya, karena nggak ada tujuan yang jelas gitu. Nggak ada target yang akan dicapai gitu. Target saya itu bukan kamera. Bukan apa yang dilakukan oleh kamera itu untuk saya gitu. Makanya setelah saya punya kamera, ya udah target tercapai. Setelah itu apa lagi? Nggak ada. Bahkan saya tuh sempet kepikiran buat jual kamera ini gitu. Apa saya jual aja gitu. Tapi qadarullah ya, alhamdulillah. Ternyata kamera ini juga cukup bermanfaat gitu ya. Di beberapa kesempatan kayak ya project-project non profit gitu, ke beberapa acara gitu. Alhamdulillah adik saya punya hobi yang ya sama dengan saya gitu. Yang pakai kamera lah, dia berdayakan apa yang ada. Ya udah sampai dia sekarang aja berpenghasilan itu dari sini. Dan saya sadar bahwa ternyata tidak semua hal yang saya anggap baik itu baik buat saya. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk, atau mungkin baik buat orang lain. Artinya ya memang bukan sebuah kesalahan sih beli kamera gitu, tapi ya seandainya aja kamera ini nggak diberdayakan, gimana kalau saya dihisap gitu? Cuman gara-gara sebuah alat yang ada lensanya di depannya gitu. Kan receh banget ya dihisap cuma gara-gara kamera gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu, kamera ini berfungsi, berguna gitu, diberdayakan oleh adik saya. Good job, just doing what you wanna do. Itu aja sih sebetulnya. Pesan untuk diri saya pribadi di masa depan gitu. Ya tolonglah Anda itu pakai itu apa yang Allah titipin. Jangan sampai iya Anda punya banyak barang, punya banyak hal yang dititipin, tapi Anda nggak pakai maksimal mungkin gitu. Buat apa? Menuhin rumah gitu. Apalagi Anda masih numpang sekarang sama orang tua gitu. Ya, jadi buat teman-teman doain aja saya biar bisa memberdayakan apa yang Allah titipin sama saya gitu. That's it. Nah,